kalau ajak kakak Tok dan Dadang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apakah semuanya cuma mau gocek, ngoper, dan nendang bola? Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya yang gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak dong. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau yang mendorongnya sendirinya. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang main aku kan ditangkis, jadinya menggerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Dan setelah menonton video tadi, kita akan belajar tentang membuat gaya pada jembatan. Di sini disediakan sedotan, gunting, dan double tip. Ini untuk 2 kelompok ya. Itu. Ini juga kertas. Kertas ini LKPD untuk kalian yang membuat desain jembatan dan menuliskan banyak sedotan yang kalian butuhkan untuk membuat jembatan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nah, apakah sudah selesai? Oke, saatnya kita menguji bebannya ya. Oh. Wow. Ayo lagi. Wow. Nanti ditulis ya, butuh berapa banyak beban yang bisa menampung sedotan ini, oke? Kayak kelompok 2? 4 Bu. Ditulis di LKPD ya. Iya Bu. Suke semuanya nama Suke.
5, Bu. Ini aja. Udah, Bu. Satu lagi. Yeay. Anak-anak, kalian bisa memutasikan jembatan kalian ya. Ayo dari nomor 1 dulu. 1, 2, 5, 4, 5, B. Ini adalah sedotan yang saya butuhkan ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jembatan yang telah kita buat. Di sini kita membutuhkan ada 7 sedotan. Nah, benda yang kita punya ditampung di sini ada 5. Ini senang sekali. Yeay. Silakan nomor 1, kelompok 2. Ayo dikenalkan apa jembatannya? Jembatan Angel, Bu. Waduh, keren banget. Apa dapat jembatan yang dibutuhkan? Butuh 7 sedotan. Yang ini Berapa